Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta dan teman-teman trainer. Ya, karena ini sudah pada kumpul semua, sudah pada join semua peserta trainingnya. Untuk itu training hari ini kita mulai saja sekarang. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar training kita hari ini berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, terima kasih teman-teman peserta training dan para trainer sudah hadir dalam agenda pertemuan kita yang ke-6 hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang komponen bootstrap. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa komponen, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyebutkan kemarin kita komponen apa saja yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Mungkin saya mau Bu Ika coba sebutkan dulu. Ini sambil kita merecall ya, kemarin gimana hasil belajarnya? Ya Mas, kemarin kita belajar bootstrap, terus kita membuat tampilan, tampilan ada grid, bikin tabel, terus kolom-kolom dengan kalau misal device-nya medium, large gitu, bagi-bagi kayak gitu. Oke, Itu, ya Mas. terima kasih Bu Ika, jawaban yang bagus sekali. Jadi kemarin kita mempelajari tentang beberapa komponen bootstrap. Tepatnya kemarin kita ada 4 komponen. Yang pertama ada navigation bar atau navbar yang di atas itu. Kemudian kita mempelajari grid atau kolom-kolom yang tadi disebutkan oleh Bu Ika, di mana grid itu bisa digunakan untuk device yang ukurannya besar, ukurannya kecil, bahkan ukurannya sangat kecil seperti handphone, itu bisa memudahkan kita. Kemudian kemarin kita juga mempelajari tentang komponen card, di mana kita bisa mempercantik tampilan kolom, mempercantik tampilan grid tadi menjadi seperti bentuk kartu atau kotak-kotak seperti itu. Kemudian kemarin yang terakhir kita juga belajar bagaimana membuat tampilan tabel menggunakan bootstrap. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari beberapa komponen yang lain. Nanti kita akan mempelajari tentang input, tentang formulir. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat sebuah tampilan formulir. Kemudian nanti kita juga akan membuat tampilan pop-up atau modal, atau yang biasanya mungkin teman-teman ketahui adalah seperti notifikasi pop-up gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti masih dibimbing oleh Mas Randika dan kemungkinan nanti akan selesai dalam waktu sekitar 1,5 jam untuk materinya. Jadi mohon teman-teman di sini bisa memperhatikan juga, bisa fokus, karena nanti kita juga akan ada beberapa praktek langsung bagaimana membuat beberapa komponen yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, langsung saja untuk memulai materinya, saya persilahkan Mas Randika untuk menyampaikan materi. Untuk Mas Randika, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Bagus. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya share screen. Oke, seperti yang sudah disampaikan sama Mas Bagus tadi, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bootstrap yang
kemarin sudah disebutkan juga oleh Mas Bagus. Nah, sudah ada navigation bar, kemudian ada grid system, kemudian ada card dan data belt. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang form input, formulir, kemudian ada button, kemudian juga ada modal. Jadi kita akan belajar 3 ini. Untuk yang terakhir juga untuk bootstrap. Jadi kita mulai dari form. Apa sih form itu? Form itu seperti dikatakan Mas Bagus tadi merupakan formulir. Itu biasanya digunakan untuk menyimpan atau menginputkan sebuah data yang nanti datanya itu disimpan oleh controller. Jadi sebuah formulir seperti hanya Google Form kayak gitu. Jadi ada form dan ketika disubmit akan simpan ke controller. Nah, cara penggunaan formnya ini yang pertama menggunakan tag form. Kemudian nanti di dalam untuk kelasnya dalam Bootstrap itu nanti di dalam form itu ada div yang dimana dia akan menggunakan form group. Form group ini adalah untuk membuat suatu grup untuk judul dan juga inputannya. Mungkin kita langsung ke contohnya seperti ini. Kita di sini membuat div. Kemarin ada lagi satu kelas dari Bootstrap yang mungkin sangat berguna, yaitu kelas container, di mana kelas container ini akan membentuk satu, bisa dibilang satu ruang itu nanti agar lebih apa ya istilahnya ya, lebih rapi kalau kita menggunakan kontainer sebelum menggunakan row. Jadi di dalam kontainer nanti kita baru membuat sebuah class row ini. Dan kita akan coba buat, kita masukkan dalam card biar lebih rapi lagi. Kita masukkan form input. Jadi kita akan coba membuat sebuah form yang belum menggunakan Bootstrap. Jadi kita menggunakan tag form di sini. Dan kita membuat sebuah div kosong dengan text. Untuk masing-masing inputan pada form itu banyak tipenya. Yang pertama itu teks, kemudian ada password, ada text area, ada select, ada checkbox, radio, file, kemudian ada input hidden juga, ada number, date, dan time. Ini adalah tipe-tipe yang kurang lebih akan sering kita gunakan. Kita akan coba satu-satu untuk tipenya agar teman-teman juga tahu perbedaannya. Ini untuk teks. Penulisannya seperti ini. Jadi untuk tipe di sini nanti
sesuai list tadi, masukkan ke dalam sini. Seperti yang pertama ini teks. Ini adalah berupa teks biasa. Dan ada password. Password ini bertipe, jadi kalau kita menginputkan di password, langsung ini. Nah, ini adalah contoh form inputnya. Teks adalah inputan seperti biasa, akan muncul seperti ini. Kemudian kalau password itu tulisannya jadi bintang, jadi tertutupi seperti ini. Jadi ini tipe password seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan lagi di sini text area. Untuk text area ini tidak memakai tag input. Di sini dia menggunakan tag text area. Seperti ini. Text area. Text area ini berbeda dengan teks. Teks ini hanya beratnya satu paragraf, satu kalimat. Sedangkan teks area ini bisa beberapa paragraf, bisa menggunakan enter. Itu perbedaan dari teks. Sedangkan teks tidak bisa menggunakan enter. Itu perbedaan teks dan teks area. Kemudian kita menambahkan lagi berupa select. Select ini merupakan pilihan-pilihan. Dia menggunakan tag select. Ini. Kemudian di dalam select untuk menampilkan pilihan-pilihannya, kita menggunakan option. Option ini. Option 1. Option 2. Ini dia akan muncul dua pilihan, option 1 dan option 2. Ini adalah tipe inputan select. Jadi dia memilih pilihan dengan cara drop down. Seperti itu. Kemudian ada juga untuk inputan, yaitu file. Dia menginputkan file yang dimana ketika kita masukkan ke inputan ini, dia akan langsung mengarah ke file manager. Ini. Nah, ini adalah bentuk file. Ini adalah inputan jenis file. Kemudian juga ada number. Di number ini inputan yang hanya bisa diisi number ini digunakan untuk mengisi angka aja, jadi dia tidak bisa diisi sama huruf, hanya bisa diisi oleh angka. Itu number. Dan setelah number ada juga untuk inputan jenis tanggal, date. Ini kita hanya merubah tipenya saja. Ini
ini langsung berupa tanggal dan langsung muncul kalender di sini. Itu adalah tipe date yang sama juga dengan tipe time. Dan di sini adalah waktu. Waktunya berupa jam dan menit. Ini. Nah, jam dan menit. Ini model dari tipe input time. Itu. Dan dua yang terakhir ini adalah tipe cek dan juga radio. Jadi, ini penulisannya sedikit berbeda. Kalau input dengan cek box dan juga radio. Mana biasanya dituliskan dulu untuk inputannya ini cek box. Baru labelnya. Ini. Akan untuk seperti ini. Dia biasanya labelnya berada setelah inputannya. Itu pun juga dengan radio. Radio juga seperti itu. Sama seperti ini. Perbedaannya adalah ketika checkbox bisa dicentang lebih dari satu, bisa dipilih lebih dari satu. Ini. Sedangkan untuk radio tidak bisa. Jadi modelnya hampir sama seperti select. Ini hanya bisa memilih salah satu. Biasanya radio ini digunakan untuk inputan seperti gender, itu menggunakan radio. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Di sini ada tag input dengan tipe. Tipe ini yang menandakan dia menggunakan jenis apa, tadi teks, password, file, number, dan sebagainya. Nah, untuk name ini adalah penamaan dari input tersebut. Itu diberi nama apa yang nantinya akan ditangkap oleh controller dengan menggunakan name ini. Nah, di sini juga biasanya ditambahkan ID, di mana ID ini sifatnya cuma bisa satu, dalam artian tidak boleh menggunakan ID yang sama dengan inputan yang lain. Biasanya ID ini digunakan untuk seperti pengambilan data di JavaScript. Seperti itu. Jadi nama dan ID ini tidak boleh sama dengan inputan yang lain. Hanya digunakan oleh satu inputan saja. Jadi seperti itu. Jadi name dan ID ini harus dalam artian nggak boleh dipakai oleh inputan yang lain. Jadi contoh seperti ID name. Kalau ID text seperti ini. ID text ini tidak boleh digunakan oleh input password karena nanti sistem akan bingung mengambil data yang mana. Seperti itu. Jadi name dan ID ini tidak boleh sama dengan yang lain. Jadi harus satu aja. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sama teman-teman.
Di sini biasanya juga input itu ada value. Value ini adalah isi, bisa bilang data yang masuk tidak melalui form input. Jadi value ini contohnya kalau kita masukkan LSPL, kita akan langsung muncul di sini. Itu adalah value. Jadi apa yang dituliskan di value itu nanti akan jadi isi dari teks tersebut. Seperti itu. Kemudian selain value, di sini ada ini placeholder. Placeholder ini adalah seperti judul kayak gini, seperti keterangan. Sini, dia akan muncul di sini placeholdernya. Jadi seperti memunculkan buah keterangan password dengan huruf dan angka. Ini adalah atribut dari placeholder seperti itu. Kemudian juga ada atribut disable. Disable ini form nantinya tidak bisa diinputkan seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengubah disable itu. Sama juga dengan read only. Read only di sini juga bersama seperti disable benar-benar tidak bisa, sedangkan read only itu kita hanya bisa melihat tapi tidak bisa mengubah. Sedangkan kalau disable itu benar-benar tidak bisa diapa-apakan. Jadi kurang lebih sama, tapi kalau disable ini biasanya nanti tidak dikirim form ke controller seperti itu. Kemudian tadi juga ada input tipe hidden, di mana input tipe hidden ini sebuah inputan yang tidak ditampilkan pada view. Sebenarnya dia itu ada, jadi tidak muncul. Sebenarnya dia ada di sini. Ketika nanti kita kirim ke controller, dia akan ikut terkirim, walaupun tipenya hidden seperti itu. Biasanya tipe hidden ini digunakan untuk mengirim sebuah ID, kan karena ID kan tidak boleh ditampilkan karena sangat kredensial juga. Jadi biasanya dimasukkan ke input tipe hidden, tapi nanti juga diproses di controller seperti itu. Ini adalah tipe hidden. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait form dan atribut-atributnya. Kalau memang belum ada, kita akan mencoba menggunakan kelas Bootstrap. Jadi untuk penggunaan kelas Bootstrap-nya itu di dalam tag div ini, div sini, sebelum label, kita menggunakan kelas form group. Lalu untuk inputannya menggunakan kelas form control seperti ini. Nah, dia akan langsung membentuk seperti ini. Kita langsung berbentuk seperti ini. Coba semua.
Untuk text area juga bisa menggunakan class form group. Untuk select juga sama group. Ini. Ya, saya lupa juga tadi untuk value ini, ketika kita sudah mengisi value pada inputan, itu yang akan dikirim ke controller itu isi dari value ini. Jadi kalau memang dari awal sudah ada isi value-nya, itu nanti yang merupakan value dari inputan tersebut. Biasanya gunakan untuk option. Biasanya di sini ada semisal dia adalah laki-laki, tapi value-nya yang akan disimpan itu bukan laki-laki, tapi misal L seperti ini. Itu juga perempuan. Itu nanti yang disimpan, yang dikirim ke controller adalah value ini, bukan laki-laki ini, tapi L ini yang dikirim ke controller. Jadi value ini adalah apa yang akan disimpan dan dikirim ke controller seperti itu. Dan kita lanjutkan. Sama semua, kurang lebih seperti itu. Yang membedakan di sini adalah dari checkbox dan juga radio. Di sini dia tidak menggunakan form group, tapi dia di sini menggunakan class form check. Ini. Kemudian untuk inputannya dia menggunakan class form check input. Ini juga pada labelnya ada kelasnya juga form check label. Ini perbedaan dari inputan yang lain dengan checkbox dan radio. Sama sih. Ini kita akan membedakan perbedaan menggunakan bootstrap dan tidak. Ini yang menggunakan bootstrap terlihat lebih rapi. Dia langsung membentuk seperti ini, label berada di atas, juga inputannya di bawahnya label. Berbeda dengan yang tidak menggunakan kelas bootstrap. Sini tidak menggunakan bootstrap, dia langsung berada di sebelahnya. Pun juga file seperti ini. Jadi tidak harus di sini, ngeklik di sini pun juga akan langsung mengarah ke pengambilan filenya seperti itu. Perbedaan tadi yang checkbox, dia lebih rapi, yang dimana dia lebih mepet ke atas dibandingkan yang tidak menggunakan kelas dari Bootstrap. Itu. Mungkin sampai form di sini ada pertanyaan dulu, mungkin dari code-nya atau dari atributnya. Apakah ada yang kurang jelas dari ini? Dari tag-nya, kemudian label, input, beserta dengan atribut-atributnya.
Jadi saya ulangi dikit lagi. Tipe ini merupakan jenisnya, tidak dijelaskan. Dia merupakan tipe apa? Apakah dia teks, password, file, atau yang lainnya. Kemudian name ini nantinya yang akan ditangkap oleh controller. Jadi setiap inputan harus memiliki nama dan juga ID, yang dimana nama dan ID satu inputan ini tidak boleh sama dengan yang lain. Jadi harus berbeda antara nama dan ID pada inputan ini dan inputan yang lain. Karena sistem akan kebingungan untuk membacanya kalau dia memiliki nama dan ID yang sama. Kemudian value ini adalah isi nanti yang akan dikirim ke controller atau backend. Itu adalah value. Kemudian ada atribut read only, yang dimana ini kita tidak bisa merubah datanya, hanya bisa melihat, dan datanya akan tetap dikirim ke controller. Sedangkan disable itu inputan yang tidak akan dikirim ke controller, seperti itu. Dan yang paling biasanya krusial itu adalah sini di option tadi. Jadi kalau option ini nanti yang dikirim adalah value-nya, bukan apa yang muncul di view, seperti itu. Sama halnya nanti untuk radio button, sini nanti akan ada value sendiri. Ini radio 1, sini radio 2, seperti ini. Berbeda dengan input, checkbox dengan radio sini ini harus memiliki nama yang sama. Kenapa? Karena ketika tipenya dia radio, dia akan mengambil dari salah satu inputan yang dipilih. Jadi untuk name dari radio ini harus sama. Itu pun juga dengan checkbox, name-nya harus sama untuk checkbox sendiri. Karena ketika nanti kita centang dua checkbox, dia akan langsung membentuk sebuah array. Seperti itu. Jadi kalau memang input, yang input di sini, tipe teks dan lain-lain, itu name harus satu, nggak boleh sama. Sedangkan untuk checkbox harus sama dengan sesama checkbox-nya. Semisal memang mau membentuk inputan pekerjaan atau hobi, pasti kan hobi kan lebih dari satu, yaitu input checkbox-nya harus memiliki nama yang sama agar nanti bisa membentuk satu array situ. Sama dengan radio sini, dia juga harus sama namanya, karena sebagai contoh radio ini adalah gender, bisa juga gender. Jadi di sini nanti akan dinamakan sama-sama gender ini, karena dia nanti yang dipilih hanya bisa satu, jadi nanti yang dikirim value yang akan dipilih. Jadi misal dia memilih gender yang atas ini, value yang akan dikirim adalah radio 1 dengan nama gender. Itu pun juga yang bawah dengan nama gender tapi value-nya adalah radio 2. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya ada yang masih bingungan.
Atau cukup jelas? Mohon izin bertanya, Mas. Ya, Mas silakan. Andika. Sambil ngetik soalnya, Mas. Oh ya, Berarti yang radio ini biasanya juga dipakai dalam misalkan soal-soal pilihan ganda gitu ya, Mas? Karena hanya memilih satu atau nanti ada tersendiri biasanya lain lagi skripnya. oh ya sama, bisa dengan menggunakan radio button untuk pilihan ganda seperti itu. Ya, ada cukup jelas atau ada pertanyaan? Izin Mas, bertanya Mas. Ya, silakan. Misal saat mengetik password kan tadi yang muncul kan titik-titik Mas dari password kita. Ya. Nah, misal kita mau ganti dari titik-titik itu jadi strip misal, itu gimana? Apa bisa? Tapi tetap password tipenya. Iya. Oh, itu nanti ada caranya menggunakan JavaScript. Itu kalau dengan PHP masih belum bisa. Jadi itu bisa menggunakan JavaScript yang merubah tipenya. Jadi nanti JavaScript itu akan merubah tipenya menjadi teks yang akan terlihat ketika misal biasanya kan kalau password kan ada tombol mata itu Mas ya untuk melihat. Nah, itu nanti itu menggunakan JavaScript yang dimana JavaScript itu akan merubah tipenya menjadi teks, kemudian diklik lagi akan berubah jadi password lagi seperti itu. Itu hanya permainan perubahan input type aja sih Mas. Oh, tapi jatuhnya pakai JavaScript ya? Iya. Oh. Baik Mas, terima kasih. Mas, Ya. Mas mau nanya untuk Ya. value option itu kalau bulan itu bisa juga ya? Kan Mana? option value laki-laki perempuan itu misal kita pakai bulan gitu bisa. Nanti Bisa. value-nya yang muncul penulisannya kan bulan Januari, Februari kayak gitu, nanti value-nya juga pakai simbol ini atau? Oh, gini. Jadi value ini kan apa yang akan dikirim. Jadi kalau memang ibunya misal masukkan Januari gitu, itu yang akan dikirim ya Januari itu. Seperti itu. Jadi memang value ini bebas apa yang mau dimasukkan, tapi itu yang akan dikirim. Jadi semisal ini diganti seperti bulan Januari, bisa value-nya dengan angka 1 karena bulan Januari harga pertama, atau Januari seperti ini. Apa yang dikirim itu nanti apa yang diisi di value ini, Bu. Seperti itu. Wah. Ada pertanyaan lagi, Bu Ika? Sudah Mas, sudah jelas. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Ini Mas mau tanya, Ya, biasanya kalau kita biasanya lihat itu ada yang kayak tulisan kode CAPTCHA itu, ada kode CAPTCHA yang nanti menulis ada huruf atau angka itu masuk di mana Pak? yang gimana? Yang gimana, Bu? Kode cabang. Kode CAPTCHA, biasanya ada tulisan kode CAPTCHA. Itu CAPTCHA. Ya. CAPTCHA atau CAPTCHA ya, mohon maaf Ya, kalau CAPTCHA. salah. Ya. Capcay. Itu CAPTCHA itu masuk nanti atributnya itu masuk di mana kalau misalnya kita kasih masuk? Oh, CAPTCHA itu biasanya menggunakan JavaScript juga, Bu. Tapi nanti untuk input CAPTCHA-nya itu tetap menggunakan teks tipenya.
Itu. Dia tetap masuk yang teks karena dia memasukkan kata-kata dan huruf ya. Kalau captcha itu biasanya itu menggunakan input ke teks. Itu. Oh ini. Men-select. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, maaf mau tanya lagi Pak. Ya, silakan. Pak ini kan yang tadi menyambung kayak Bu Ika bilang kalau misalnya kita kayak select Januari berarti nanti value yang di Januari keluar. Itu berarti kalau misalnya kita select nama kota, misalnya nama kota kan nanti ke depannya outputnya kan nanti untuk rekomendasi misalnya kita mau select nama kota terus di situ kita mau cari tahu oh atas nama Pak pengusaha atas nama si A itu langsung value-nya langsung keluar ya Pak. Oh ya, bisa itu, bisa dengan cara seperti itu. Jadi semisal nanti kita memilih, misal kota, sini ada value Sorong, seperti itu. Sorong, seperti ini. Kalau Nanti bisa ketika memilih Sorong, tadi kan pinginnya langsung keluar nama-namanya ya Bu ya. ya Nah itu nanti bisa punya dengan dan semua. memilih Sorong ini nanti bisa langsung muncul di bawahnya. Itu nanti harus mengambil data dulu ke database. Jadi nanti kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar itu. Jadi kita ketika memilih salah satu value ini bisa mengambil data dari database itu. Oh ya, jadi kalau misalnya ada tempatnya bukan hanya Sorong, berarti kita pakai kayak skripnya kayak gini, jadi value Sorong. Nanti misalnya kalau misalnya ada Ambon lagi atau Ya, Ternate, kita kasih masuk namanya sesuai dengan tempat yang kita iya betul. mau ambil database-nya. Iya betul. Makasih Pak. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan dulu karena masih ada beberapa materi lagi. Jadi nanti ini code-nya bisa saya share untuk teman-teman belajar juga. Jadi setelah input ini kita akan belajar button, yang dimana button ini biasanya menjadi suatu trigger mungkin ke halaman lain atau submit sebuah form. Gitu. Jadi kita akan langsung coba aja button. Bentar.
Jadi kita akan belajar button, yang dimana sebenarnya button ini sudah saya gunakan sebagai kemarin contoh dari penggunaan awal Bootstrap. Mungkin teman-teman yang pada minggu kemarin mengikuti mengerti. Saya buat dulu untuk lanjut ke button. Di sini saya mau nyoba challenge ke teman-teman, karena minggu kemarin kita sudah belajar Bootstrap yang contohnya adalah button. Mungkin teman-teman ada yang mengerti kelas apa yang kita gunakan untuk menggunakan Bootstrap pada tombol. Kelas apa yang harus saya gunakan untuk membuat button ini menggunakan Bootstrap. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat kelas apa yang kita gunakan? Mungkin coba saya tanya ya ke Mas Rahal, mungkin masih ingat kelas apa yang kita gunakan untuk button? Nah, minggu kemarin sudah saya berikan contoh untuk Bootstrap. Contoh Bootstrap untuk button. Button kayak misalnya ini Mas, button primary, button yang sekunder atau yang warning. Oke. Kelas utamanya apa berarti Mas yang bisa saya gunakan? Kelas utamanya apa ya? Bentar. Itu maksudnya kelas itu yang tipenya atau yang apanya Mas ya? Kan untuk menggunakan kelas Bootstrap kan ada kelas-kelas yang bisa digunakan untuk button. Nah, itu kelas yang paling utama untuk button itu apa yang kemarin harus kita pakai? Kelas yang utama tuh. Ya. Mungkin tadi Masnya menjawab kelas apa tadi? Yang pertama tadi? Yang tadi kayak button misalnya BTN primary begitu Mas. Nah, ya itu. Ya, itu sudah terjawab. Benar kata Mas Rahal. Kelas yang kita gunakan itu adalah BTN. Itu adalah kelas utama dari bisa di laptop. akan berubah. Terus File. Ya. Epson lah, Epson. kemarin kamu Epson 31 langsung install aja itunya. Download di Cari aja ya. Iya. Kamu nggak punya software-nya? pernah aku share kan di grup dulu, tapi udah expired. Oke, saya lanjut. Dan benar kata Mas Rahal juga tadi, selain BTN kita bisa merubah warnanya dengan salah satunya adalah BTN primary seperti ini. Dia akan berubah menjadi warna biru, atau kita juga bisa membuat warna hijau dengan sukses, juga warna oranye dengan warning. Ini juga ada kelas button atau tombol. Itu yang backgroundnya warna putih tapi garis dan teksnya itu berwarna. Contohnya seperti ini.
kelasnya sama tetap BTN dan ke BTN outline primary. Ini. Dia backgroundnya berwarna putih, border dan tulisannya berwarna biru. Kemudian ketika kita hover atau kursor kita mengarah ke tombol itu, dia akan berubah warna. Itu menggunakan kelas button outline primary. Seperti itu. Itu yang tentang button. Mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup jelas, karena memang minggu kemarin kita sudah membahas salah satu contoh penggunaan button. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Kalau memang belum ada, saya lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu modal. Seperti yang disinggung sama Mas Bagus di awal, modal yang kita ketahui ini seperti notifikasi, dia berbentuk seperti pop-up. Yang kemarin kita awal belajar JavaScript, pop-up yang muncul hi itu, dia hampir sama seperti itu, kurang lebih, tapi dia tampilannya lebih bagus. Jadi modal ini akan muncul dari atas, kemudian dia akan menutupi elemen website yang lainnya. Jadi dia akan muncul dari atas, kemudian langsung menutupi yang lainnya. Itu. Jadi modal ini bisa digunakan sebagai pesan notifikasi atau juga pesan konfirmasi. Pada modal juga bisa diisikan dengan form, yang dimana formnya di dalam sebuah modal. Itu. Dan cara penggunaannya, dia sama menggunakan takdiv dengan kelas modal. Kemudian modal juga memiliki 3 bagian, sama seperti card. Modal, ada modal header, ada judul, kemudian ada body, di mana ini adalah isinya. Kemudian modal footer atau penutupnya. Tapi di sini modal ini jika ingin dimunculkan harus di-trigger oleh sesuatu. Biasanya men-triggernya itu dengan tombol. Jadi kalau tidak ada yang men-trigger, modal tidak akan muncul. Jadi kita langsung ada ke contohnya. Kita buat di sini. Nah, kita membuat kopas saja. Kan? Di sini menambahkan tipe, yang dimana tipe ini yang biasa kita gunakan adalah button. Button di sini memiliki 2 tipe, yang biasa kita pakai ada 2 tipe, yaitu button dan submit. Ketika tipe submit ini adalah biasanya men-trigger suatu form itu menggunakan submit. Jika button ini men-trigger bisa dikatakan selain form seperti modal atau seperti kemarin itu alert, itu juga itu menggunakan tipe button. Itu. Kemudian di sini kita tambahkan data toggle. Dan di mana data toggle ini adalah pemicunya.
Di sini kita masukkan modal, karena kita akan menampilkan sebuah modal, jadi kita harus men-trigger dia menggunakan data toggle. Kemudian di sini ada juga data target, di mana data target ini adalah ID modal apa yang akan kita panggil. Cara penulisannya menggunakan pagar dan kita beri nama sampel model. Oke. Kemudian kita buat buah div kita model. Biasanya kita kasih tangan dan model. Di sini kita model. Kita membuat sebuah div. Dan class model dan fade. Fade ini cara munculnya menggunakan class fade. Dan kita di sini buat ID, atribut ID yang sama, yang harus sama dengan data target dari button. Membuat example model seperti ini. Oke. Di sini. Dan kita membuat div lagi, yaitu kelasnya modal dialog. Ini dalamnya ada modal konten, dan ada juga leadernya, modal leader. Kita menggunakan H5 kelas modal tipe. Dan baru di sini kita membuat isinya. Modal body. Baik. Dan ada modal footer. Biasanya di sini digunakan untuk tombol konfirmasi. Ini kita membuat tombol untuk menutup modal menggunakan data dismiss modal. Tutup. Muncul karena ini tambahkan
Ini kan munculnya seperti ini. Jadi di sini kelas yang digunakan itu untuk buttonnya ada data toggle, yaitu berupa modal. Kemudian data target ini adalah modal yang ingin dibuka. Yang ini harus sama dengan nama ID modal tersebut. Seperti ini. Harus sama dengan ID-nya. Itu kemudian untuk Bootstrap sendiri sudah desain seperti ini, ada kelas modal, ada ID, kemudian ada role ini dia berupa apa, biasanya menggunakan dialog, kemudian ada di sini terus modal dialog ini bawahnya modal, sebuah dialog, untuk dialog. Kemudian di dalam dialog ada konten, kemudian ada juga di atas ini modal header. Header ini adalah judul, yang dimana dia merupakan bagian paling atas di sini, header. Kemudian ada tombol silang, yang dimana ini digunakan untuk menutup modal, dismiss modal. Dia akan tertutup modalnya. Kemudian ada modal body, ini adalah isinya. Kita juga bisa membuat di form di sini. Ya, di sini lanjutkan. Kita di sini bisa membuat form, nama, teks, nama. Kita akan membentuk seperti ini. Oh, belum ada. Dia akan langsung membentuk seperti ini. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Dari modal ini apakah ada yang ditanyakan dulu?
Mungkin saya tanya satu-satu, mungkin Mas Hanif mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Mas. Mungkin Mas Rahal? Cukup jelas, Mas. Oke. Mas Ahmad mungkin? Cukup jelas, Mas. Di sini saya setelah bilang, wah ini teladan ini mengerti semuanya. Oh, Pak Santoso mungkin ada yang ditanyakan? Atau Bu Ika, Bu Rosa, ada yang ditanyakan juga? Sudah cukup jelas? Mas Randika izin Mas. Ya. Mungkin ini agak di luar konteks bootstrap. Jadi dulu kan saya pernah belajar juga sedikit-sedikit lah HTML. Nah, salah satu yang untuk ngerapiin ini pakai command with 100%. Nah, itu kira-kira apa namanya keuntungan sama kerugiannya bagaimana Mas? Apa dibanding dengan bootstrap ini? Jadi kan itu kita bikin misalnya bikin nano terus dikasih width 100% Ya. WIDTH. Nah, itu gimana pertimbangannya, Mas? Sebenarnya bisa saja tanpa menggunakan bootstrap, tapi banyak developer itu yang menyarankan pakai bootstrap. Kenapa? Karena dia sudah paket komplit istilahnya. Jadi kita tidak perlu mengatur lagi yang seperti itu tadi yang 100% 100% tadi itu sudah ada pada bootstrap. Jadi nanti kalau misal bikin sendiri pun itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Jadi memang apa ya, ibaratnya bootstrap sudah menyediakan semua paket komplitnya. Bisa sebenarnya kalau mau bikin sendiri, cuma jadi akan memakan waktu lama dan sedikit kesusahan ya, karena memang bootstrap ini sudah menyediakan semua seperti kayak yang kemarin grid responsif itu kan sudah ada semua pada bootstrap, kita tinggal memakai. Jika membuat sendiri sebenarnya bisa, cuma ya kembali ke developernya masing-masing sih Mas, kayak gitu. Tapi sangat disarankan menggunakan bootstrap. Berarti maksudnya yang memang sudah umum digunakan bootstrap ini ya daripada yang kita ngatur sendiri width, height-nya dan sebagainya itu. Iya. Sangat Ya. disarankan menggunakan bootstrap. Oh ya, ya. Makasih Mas Randika. Ya, sama. Oke. Lanjutkan lagi di sini modal bisa ada ukurannya, ada yang besar kemudian ada yang kecil juga. Jadi bisa dilihat seperti ini menggunakan kelas sampel modal. Oke. Jadi sini sudah ada dokumentasinya menggunakan modal. Sini. Ini ada contoh menggunakan modal yang besar dan juga modal yang kecil.
Ini ada model yang besar. Model ini. Model. Model. Ini perbedaannya, modelnya kecil. Ini modelnya besar. Itu. Ini sudah ada semua di dokumentasi modal. Ini. Nah, ini. Jadi model juga bisa menggunakan yang besar dan juga menggunakan modal yang kecil. Tapi untuk normalnya tadi ukurannya tadi ini. Ukuran normalnya seperti ini. Jika tidak diberi kelas yang besar seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Saya menggunakan ini. Jadi pada modal dialognya dirubah sesuai ukuran. Kalau besar ini. Mungkin ada pertanyaan lagi. Pak Gunawan mungkin atau Pak Fajar yang ditanyakan. Fajar mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo. Ya. Halo Mas Andika. Ya. Halo. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Ya, biasa dia tanya. Halo. Halo. Suaranya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Pakai informasi. Halo. Apa? Pak Andika. Ya. Dia masuk Pak, suaranya Pak. Sudah masuk Mas Fajar. Dari Mas Fajarnya kayaknya. Mungkin teman-teman yang di dekatnya Mas Fajar bisa dikecilkan dulu volumenya. Tes. Ya.
Sudah bagus, Pak Randika. Sudah jelas. Ya. Oh, maaf tadi ada gangguan, mikrofonnya gangguan. Ini Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi kah itu untuk yang button, misalkan pengen berubah warna coklat ke warna kuning gitu, itu bisa dirubah ya? Kalau maunya di bootstrap misalkan yang di bootstrap kan tidak ada warna biru, yang coklat itu bisa tidak ya? Itu bisa ditambahkan sendiri, Pak. Dengan CSS contoh CSS yang kemarin kita sudah pelajari. Kalau memang di Bootstrap belum menyediakan, kita bisa merubahnya sendiri. Itu Di CSS. Di CSS ya, Mas ya? Ya, menggunakan CSS. Kemudian kelasnya kita panggil. Berarti pakai kode warnanya ya? Ya, betul, pakai kode warna. Ya, terima kasih Mas. Ya, sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Bu Ika mungkin atau Bu Arnia, Bu Rosa. Kalau memang sudah jelas semua, model ini merupakan materi terakhir kita pada Bootstrap. Nanti untuk file-filenya akan saya kirim melalui Mas Bagus juga. Jadi jika memang nggak ada pertanyaan lagi, cukup presentasi dari saya kembalikan ke Mas Bagus. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Randika. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Ya, teman-teman peserta, tadi sudah disampaikan materi dari Mas Randika tentang komponen-komponen Bootstrap yang bagian kedua. Jadi, dua pertemuan ini kita membahas semua komponen Bootstrap yang paling sering kita gunakan dalam membangun sebuah website. Sebenarnya di Bootstrap itu ada banyak sekali komponennya, bisa dilihat juga di dokumentasi. Di sana banyak banget komponennya, tapi di sini kami sampaikan komponen-komponen yang sering dipakai dan nanti akan kita pakai dalam membuat sistem informasi yang dibutuhkan. Gitu. Jadi kemarin kita sudah mempelajari navigation bar, kemudian mempelajari grid system, yang mana itu keunggulan utama dari Bootstrap. Kemudian kita juga mempelajari tentang formulir hari ini, kemudian ada tombol juga, kemudian ada modal yang terakhir tadi ya. Jadi memang itu adalah komponen-komponen yang sering dipakai. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita sudah tidak mempelajari tentang Bootstrap, kita tidak mempelajari tentang tampilan di website, tapi nanti kita pindah untuk mempelajari database. Jadi di minggu depan kita sudah mulai mempelajari database, nanti kita mulai dengan introduction dulu, database itu apa, kemudian fungsi database dalam sebuah aplikasi itu apa, kemudian komponen-komponen juga dalam database itu apa, nanti yang penting-penting dari database yang perlu kita pelajari itu apa. Nanti kita pelajari mulai minggu depan dan akan dibawakan oleh training kami yang lain, yaitu Mas Febrian. Jadi minggu depan nggak sama Mas Randika lagi. Oke, kemarin saya juga sudah memberikan kuis ya pada teman-teman terkait Bootstrap. Nanti mohon segera diisi kuisnya karena
untuk submitnya hanya akan saya batasi di jam 17.00 WIT pada hari ini. Jadi kuis itu gunanya untuk mengetahui seberapa dalam tingkat pemahaman teman-teman. Nah, untuk bootstrap, komponen bootstrap yang kedua nanti juga akan ada kuis lagi, dan kemungkinan kuis yang ketiga nanti juga akan membahas materi-materi yang sebelumnya, akan mencakup materi-materi yang sebelumnya. Jadi ada sedikit tentang PHP juga, sedikit tentang algoritma juga. Nanti kuisnya akan saya buka sampai hari Jumat. Terus kemarin saya juga sudah ini ya, sounding ke grup WhatsApp di mana ada kebutuhan untuk requirement gathering atau interview spesifikasi sistem informasi yang pengen dibuat sama teman-teman Sorong. Nah, tadi di grup Pak Aldi juga sudah menyampaikan untuk masing-masing sistem informasi nanti PIC untuk interviewnya siapa. Nah, tadi juga ditanyakan juga oleh Pak Aldi, teknis interviewnya seperti apa ya. Nah, kalau dari kami biasanya kami akan interview, tanya-tanya gitu ke masing-masing PIC terkait sistem yang pengen dibangun itu fungsinya apa sih sistemnya, fungsinya apa, kemudian nanti fitur-fitur yang diinginkan ada di dalamnya itu apa, masalah-masalah yang ingin diselesaikan oleh sistem itu apa, kemudian nanti siapa orang yang mengakses atau user dari sistem itu siapa, dan mungkin bisnis proses apa aja yang ada di situ. Nah, jadi nanti Mas Fatur akan mungkin mulai tanya-tanya ke masing-masing PIC terkait spesifikasi sistem yang ingin dibangun itu seperti apa. Dan nanti tinggal dijawab saja sih dari Mas Fatur. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari Mas Fatur tinggal jawab aja sama PIC terkait, seperti itu mungkin. Terkait interview mungkin ada lagi yang ditanyakan Pak Aldi. Izin Mas Bagus, berarti itu via WhatsApp atau via telepon ya Mas? Betul, gitu aja. Oh ya, mungkin teman-teman yang lain mungkin nanti nomornya Pak Fatur yang di grup ini ya? Iya, sudah ya, ada jadi, di grup. Ya, maksudnya buat teman-teman mungkin nanti kalau ada telepon atau ada kontak dari Pak Fatur mungkin bisa dibantu terus disiapkan konsepnya seperti apa. Mungkin itu aja Mas. Terima kasih banyak Mas Bagus. Ya, atau nanti bisa langsung diskusi via grup itu juga nggak apa-apa Pak. Oh ya, mungkin lebih baik supaya mungkin apabila ada arahan dari Pak Santoso untuk tambahan mungkin catatan-catatan kecil mungkin bisa ditambahkan juga di situ Mas Bagus. Ya, betul seperti itu Pak. Ya. Ya, seperti itu ya Mas Fatur. Jadi nanti mungkin dibuka aja diskusinya di grup terkait spesifikasi masing-masing sistem informasi ini harapannya seperti apa gitu. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Oke, mungkin kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya akhiri, saya cukupkan sampai di sini. Untuk teman-teman jangan lupa mengisi absensi yang sudah di-share oleh Pak Aldi di kolom chat. Kemudian sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa, silakan.
berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih banyak para peserta atas kehadirannya, atas partisipasinya, atas semangatnya. Minggu depan kita ketemu lagi tanggal 9, hari Senin tanggal 9 November, jam biasanya. Besok kita membahas tentang database. Untuk materi-materi nanti akan saya share di grup maupun di sistem e-learning. Kemudian untuk rekaman juga akan saya share seperti biasa di YouTube. Ya, terima kasih teman-teman. Akhir kata dari saya mewakili teman-teman Paskom mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima banyak Mas Bagus, makasih banyak semua teman-teman dari Faskom. Sama-sama Pak Adi. Terima kasih.